Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa seseorang yang oleh Allah dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa man yudhil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepada orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah manusia terbaik seperti kita, beliau adalah seorang abduhu, hamba Allah, dan juga wa rasuluhu, seorang rasul yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian atau ibadahilah kalian, yaitu Allah, haqqa tuqatihi, dengan hak atau dengan benar dalam mengibadahinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan Islam, dan beramal dengan murni amalan Islam saja, dan jangan dicampur dengan amalan-amalan agama yang lainnya atau dicampur dengan amalan-amalan dari semacam kebudayaan dan yang lain-lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian, yaitu dari semua amal perbuatan kalian, dari yang keliru menjadi benar, yang benar menjadi semakin istiqomah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan, yaitu maghfirah atau ampunan untuk kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa seseorang itu baik dimanapun dia berada, laki-laki, perempuan, dewasa, tua, muda, Allah menghendaki dia bisa mengibadainya dengan sebenar-benarnya dan juga mengikuti perintah Rasulullah. Dikatakan oleh Allah, faqad faza fawzan aziman, maka sungguh beruntunglah orang yang demikian itu dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya, dan dengan rahmatnya itu dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti khutuwatis syaiton, yaitu langkah-langkahnya setan, karena setan itu senantiasa memberikan langkah-langkah baik A, B, C, D dan yang lain-lainnya untuk membuat manusia, terutama hamba Allah yang beriman itu tidak mau masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan itu, lakum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah berilah selawat pada nabi kami yaitu Muhammad, kepada keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian sore hari ini. Kita langsung saja dalam pembahasan yang sudah kita tunggu dari pertemuan yang lalu. Setelah kita membahas mengenai definisi, ciri-ciri, bahkan bagaimana cara penampakan iblis juga syaitan dari kalangan jin di hadapan manusia, dan bagaimana tatkala kita berjumpa dengan mereka dalam kehidupan nyata, sikap-sikap apa yang harus kita lakukan kepada mereka, dan bagaimana terjadinya dua belah pihak ini bisa saling mencelakakan. Maka insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan jangan sampai kita ini semakin takut kepada siapa? Kepada bangsa jin, karena sesungguhnya kitalah yang lebih mulia daripada mereka, melainkan kita adalah seorang khalifah di muka bumi.
Baik jamaah rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai tipu daya syaitan. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti dulu nggih khutuwatis syaitan, yaitu langkah-langkah syaitan. Jadi bukan hanya tunggal langkah, tapi langkah-langkah syaitan. Rupanya setan itu memiliki banyak cara yang digunakan untuk membuat orang yang beriman tergelincir kepada apa? Kemaksiatan. Jadi tipu daya inilah yang harus kita ketahui supaya kita tidak terjerumus kepada apa? Ya bujuk rayuannya. Karena dalam sebuah pepatah dikatakan, ya kalau bahasa Jawa ngoten nggih, ojo ngetut mengko ketut ngoten. Jangan mendekat, nanti terpikat. Maka dari itu jauhilah. Tapi bagaimana kita bisa menjauhinya? Maka kita perlu mengenalnya ngoten nggih. Nah, nanti bagi panjenengan yang maaf hari ini tidak ada LCD-nya karena sesuatu hal, nanti bisa melihat tangkapan layarnya di video yang akan saya share nanti nggih. Di sini sudah ada. Nanti secara literaturnya bagaimana panjenengan bisa melihat. Baik, tipu daya yang pertama. Saya nomori yang pertama itu bukan merupakan urutan suatu peringkat ngoten nggih. Bukan yang pertama yang tertinggi, bukan, tapi hanya sebagai urutan saja untuk mempermudah dalam membahas. Ya, pembahasan pertama ini, tipu daya setan yang pertama adalah memecah belah dan menimbulkan perselisihan. Jadi sesuatu yang dulunya terpisah, ya, dua hal minimal, itu kemudian disatukan oleh Allah. Boleh jadi dengan dipersaudarakan, boleh jadi dengan menikah, kan menjadi satu yang awalnya sendiri. Tapi ini kesatuan ini dari dua hal atau dua insan atau dua kita katakan benda atau apakah itu, tatkala sudah menjadi satu ini ada perekatnya, yaitu aturan yang telah Allah buat yang menjadikan ini halal. Rupanya ini tidak diterima oleh iblis dan bala tentaranya. Ini yang ingin dipisahkan. Jadi dipecah belah, kemudian dihancurkan. Ya misalkan dua orang insan, laki-laki perempuan, yang awalnya adalah haram, kan haram nggih, bertemu, bersentuhan dan lain-lain ini, kemudian hanya karena ijab qabul dari lisan saja, hanya produk lisan saja, saya terima nikahnya. Nah, seperti itu ngoten nggih. Dan yang lain-lain bagi yang sudah menikah atau mungkin yang pernah melihat ngoten nggih, itu menjadikan sesuatu yang haram, sesuatu yang terpisah ini menjadi satu dan halal. Itulah yang namanya ijab qabul produk lisan. Hati-hati, lisan ini bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Begitu pula sebaliknya. Tatkala dua insan ini terperdaya oleh syaitan dan bala tentaranya, sehingga terjadilah ucapan dari kalangan laki-laki, saya cerai kamu, misalkan. Maka dengan produk lisan ini saja menjadikan sesuatu yang halal ini menjadi haram lagi dan terpisah kembali. Nah, ini yang sedang dikejar oleh syaitan dan bala tentaranya, yang akan digunakan terus-menerus dalam setiap hariannya. Dulu pernah kita pelajari. Dan kemudian menimbulkan perselisihan. Perselisihan itu adalah di antara dua belah pihak yang awalnya memiliki pandangan yang berbeda, kemudian suatu ketika membahas satu topik saja, dan ini terjadi perbedaan pendapat. Maka ini pasti akan terjadi perselisihan dalam berdialog. Nah, maka tatkala terjadi perselisihan ini, hati-hati di sini. Ada pihak ketiga yang dia ini sangat profesional yang bermain di situ. Kalau bahasa gaulnya kompor, ini ngompori, sehingga terjadilah suatu perbuatan produk lisan juga yang membuat hati satu atau belah pihak yang lain itu menjadi ya merasa tidak enak, merasa tersinggung, tidak terima. Kemudian dia membalas, yang membalas ini juga tidak terima, terus dipacu sehingga timbul kemarahan. Maka inilah perselisihan yang dimainkan. Walaupun perselisihan itu bisa dipelihara, tidak masalah. Oh, saya tidak suka pakaian yang warna biru, tapi saya suka warna putih.
Anda suka warna merah, ya tidak apa-apa, yaudah kalau kamu mau pakai warna merah silahkan, saya pakai warna biru, Anda pakai warna putih silahkan, mari kita pakai masing-masing. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling meniadakan, tapi disitulah letak yang menjadi satu titik yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, ini adalah bagian yang pertama dan akan bersambung karena pembahasannya tidak cukup dengan satu kali, jamaah rahimakumullah. Satu pertanyaan mendasar, bagaimana cara syaitan untuk apa? Memecah belah dan menimbulkan perselisihan. Kan gitu, nggih. Ini sudah satu. Ini beda pandangan. Awalnya tidak ada masalah, tapi kok akhirnya bisa menjadi masalah. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ini sudah terkenal cara ini. Di buku-buku sekolah kita dulu tentang sejarah sudah dikenal istilah ini, nggih. Dengan cara apa? Kayak caranya penjajah dulu nih loh. Apa? Bukan adu jago ya, adu domba, adu domba. Diadu domba, walaupun bukan domba ya. Artinya apa? Membuat dua belah pihak keras kepala dahulu, ya, keras kepala dulu sehingga kepalanya sudah keras layaknya domba, maka setelah itu dia dibuat untuk beradu. Yang dampaknya apa? Pasti akan meniadakan salah satu, boleh jadi keduanya. Jadi dengan cara apa? Memecah belah tadi dengan adu domba. Jadi politik sejarah yang tercatat dalam sejarah yang dilakukan oleh para kolonial dahulu, imperium dan yang lain-lain itu, penjajah itu sesungguhnya bukan caranya mereka, melainkan itu adalah turunan dari apa? Bisikan iblis, mengadu domba. Supaya apa? Nanti akan kita lihat dampak dari adu domba itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Cara yang kita pelajari ini tadi, yang pertama adalah mengadu domba. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah bersabda. Jadi rupanya ini telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Tentunya cara ini akan terus berlanjut. Dikatakan ini cara kuno, tapi ya cara kuno ya tetap berlaku seperti itu, ya tetap ada korban. Ada di riwayat Imam Muslim, hadis nomor 5030 dari sahabat Jabir, an Jabirin qala, berkatalah sahabat Jabir bin Abdillah, dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Jadi Jabir ini mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi kabar ini otentik. Pendengarnya langsung Jabir, yang berbicara langsung Rasulullah. Apa dia katakan? Rasulullah pernah bersabda dan saya dengar. Inna syaitana, ketahuilah sesungguhnya syaitan itu qad aisa, telah berputus asa. Rupanya setan itu telah putus asa. Ini disampaikan oleh Nabi saat dulu beliau masih hidup. Ketahuilah wahai para sahabatku, wahai manusia, sesungguhnya syaitan itu telah putus asa. An ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Apa? Untuk menjadi bahan sesembahan atau untuk disembah oleh siapa? Al-musalluna, orang-orang yang mengerjakan sholat yang saat itu konteks waktunya adalah dan tempatnya fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Di tempat kita sekarang ini ketahuilah setan sudah putus asa. Dia sudah angkat tangan, sudah ngibarkan bendera putih apa? Untuk ngajak orang-orang yang sudah sholat ini untuk menyembah dirinya. Jadi orang-orang sudah tidak mau nyembah setan, sudah tahu bahwasanya harus mentauhidkan Allah. Dakwah cukup luar biasa saat itu dan Rasulullah pun ada, sehingga apa? Ketakwaan yang dilandasi oleh ketauhidan itu sedang puncak-puncaknya. Jadi bahasa kita itu sudah tidak laku, jadi mau nawarin ayo sembah saya, iblis ini sudah tidak dianggap oleh orang-orang yang mengerjakan sholat. Tapi Rasulullah mengatakan, walakin, akan tetapi, fitahrishi bainahum, dia mengadu domba di antara mereka.
Nah, ini kalimatnya jelas. Satu persatu itu diminta lewat bisikannya untuk meninggalkan Allah kemudian menyembah dirinya, itu sudah tidak laku. Tapi yang dilakukan oleh setan saat itu adalah apa? Mulai mendatangi satu insan yang lainnya dengan yang lainnya dengan apa? Diadu domba, fitahrishi bainahum. Jadi politik adu domba itu adalah turunan dari caranya siapa? Setan mengadu domba. Maka hati-hati, di antara kita ada satu makhluk dari kalangan bangsa jin yang senantiasa membuat kita nanti supaya beda pendapat, berselisih dan akan diadu domba. Hati-hati, dan dia ini bisa masuk ke dalam hatinya manusia, maka minal jinnati wan nas. Nah, manusia ada yang muncul seperti itu. Kayak di TV-TV sekarang kan ada. Kayaknya ya orang Islam pakaiannya juga ya seperti bahasa kita baju takwa seperti itu, mungkin ya dia juga ikut ngaji apa dan lain, tapi perkataannya itu luar biasa apa, membuat orang Islam ini apa, terpancing emosinya, menyudutkan satu pihak, kemudian apa, mengadu antara dua belah pihak. Ya orang Islam sendiri penampakannya seperti itu. Nah, paling tidak seperti itu, sehingga yang terjadi di negeri kita ini nampak apa, perselisihan antar kelompok di antara umat Islam ini sesungguhnya adalah produk efek dari apa, adu domba. Oh, tempatmu kok gitu, itu ibadahnya jelek, itu ini dan sebagainya. Oh, saya yang paling bagus, yang lain itu kamu apa dan lain seperti itu. Itu adalah produk adu domba. Maka hati-hati. Dan jamaah rahimakumullah, perkataan Rasulullah SAW tadi satu hal yang harus kita hakul yakin, harus yakin 100% lagi, bahwasannya setan itu memang tetap mendakwahkan untuk apa, menyembah dirinya, membuat manusia itu syirik, menyembah Allah, tidak hanya meninggalkan, tapi tidak apa-apa menyembah Allah, tapi menduakan juga menyembah yang lain, baik menyembah kepada keris, tanaman, bebatuan dan yang lain-lain, bahkan menyembah manusia. Itu juga mengadu domba. Cuman Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Jadi dikuatkan perkataan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, juga khususnya manusia dan juga jin. Karena Allah mengatakan wa khalaqal jan mim marijim minnar. Jadi kami yang menciptakan jin, yaitu iblis itu dari apa? Nyala api yang ada di bagian fata morgananya yang sedang menyambar-nyambar. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku. Sampaikan kepada hamba-hambaku itu. Apa perkataan Allah? Yaqulu, hendaklah mereka itu berkata atau mengatakan allati hiya ahsan. Yang perkataan itu yang ahsan, yang baik atau lebih baik. Jadi jangan mengatakan perkataan yang tidak baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, apa kata Rasulullah? Auliyasmut, diam saja. Kan seperti itu. Katakan oleh Rasulullah, falyakul khairan, kamu kalau bisa bicara yang lebih baik, atau auliyasmut, atau diam saja. Jadi jangan melemparkan perkataan-perkataan yang bumbunya pedas, menyindir, membuat orang-orang apa, menjadi panas, yang akhirnya nanti apa, emosinya naik. Kalau sudah emosi, amarahnya naik. Amarah itu kan salah satu dari nafsu makan, nafsu tidur, nafsu yang lain-lainnya. Ada nafsu marah, kalau sudah ini mulai naik, setan akan masuk ke sana. Nah, jadi sebelum ini naik atau panas, diredam. Caranya jangan mancing emosi. Yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya mereka mengatakan perkataan yang lebih baik, yang benar. Karena kalau mengatakan perkataan yang tidak baik, dampaknya nanti berbahaya. Allah katakan innasyaitona, sesungguhnya syaitan itu perkataan yang tidak baik, itu ada hubungannya dengan setan nanti. Karena ada yang bermain dengan perkataan yang tidak baik. Innasyaitona yanzahu, dia itu apa, menimbulkan perselisihan. Yanzahu bainahum, di antara kalian. Dia senantiasa membuat perselisihan. Saat rapat, nah ada perselisihan, tidak bisa besok gini, oh jangan gitu, gini. Akhirnya apa? Debat kusir.
rapat di dewan ya, di pusat sana di atas itu kan akhirnya apa, perselisihan semakin menajam, tidak ada yang mau diam, melemparkan kata-kata yang juga lebih pedas dari sebelahnya, yang terjadi apa, baku hantam, kursi melayang dan lain-lain. Nah sesungguhnya disitulah perkataan yang tidak baik akan dikelola oleh setan untuk menimbulkan apa, yanzawu bainahum, perselisihan. Artinya apa, hati-hati tatkala kita sedang berkomunikasi dengan satu atau lebih orang, tatkala itu timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dan itu cenderung semakin tajam, segera disudahi. Misalkan contoh yang lebih kecil saja, antara suami istri, rumah tangga di rumah, tidak cocok dengan apa, satu kondisi, Pak jangan begini, lebih baik begitu, tidak bisa Bu, harus begini, lo tidak bisa gini, akhirnya apa, semakin panas. Ketahuilah ada yang akan bermain di situ. Maka mari kita segera sadar, bila di dalam urusan rumah tangga seperti itu, segera harus ada salah satu yang mengalah, apapun caranya. Bukan berarti apa, mengalah itu tidak tidak memiliki daya, tapi untuk meninggalkan perselisihan ini supaya tidak semakin tajam. Karena kalau sudah semakin tajam nanti bahayanya apa, laki-laki suaminya tersinggung, maka akan terucap kalimat yang akan membuat tadi apa, yanzawu bainahum, adu domba, sehingga apa, pecah. Ini bahaya di situ. Maka begitu pula kalau kita sebagai seorang anak menjumpai orang tua kita misalkan dalam kondisi tertentu sedang apa, berdebat, berdebat kusir atau berdebat penumpang, silakan, itu yang tidak kunjung berhenti dan itu terus saling membalas, segera ditengahi. Jadilah wasit yang adil, atau paling tidak redamkan situasinya. Pak Bu, maaf saya melihat kok ini semakin tajam, tidak ada segera ini, tolong segera selesai. Sudah sekarang saya minta tolong Bapak supaya segera misalkan ke belakang menyelesaikan apa, nyuci motornya, Ibu segera menyelesaikan saja itu masaknya, dan nanti dilanjut lagi, supaya apa, tensinya turun, redam dulu. Kalau sudah itu baru nanti mau mulai lagi. Tidak bisa api terus kumpul dengan api, ya semakin besar. Harus ada satu yang mensifati dirinya sebagai air, harus ada yang menurunkan tensinya, baik dirinya atau pakai pihak yang lain, ya misalkan anak tadi. Kemudian Allah mengatakan innasyaitona, sungguhnya setan itu, karena adalah dia itu lil insani, bagi manusia itu aduwam mubinan, musuh yang nyata. Ini nyata jelas Allah katakan terhadap apa, terhadap manusia. Bagi kita ini adalah manusia, kalau terjadi perselisihan, ketahuilah itu ada setan yang bermain, dan itu musuh yang nyata, akan membuat perselisihan itu semakin tajam. Jadi ini yang menjadikan apa, Indonesia ini menjadi semakin apa, terpecah, baik secara apa, teritori, wilayah, separatisme, memisahkan diri, mungkin bahasa umumnya merdeka seperti itu, merasa memiliki potensi, merasa tidak cocok dengan pemerintahan pusatnya misalkan, akhirnya memisahkan diri, baik itu karena provokasi pihak luar. Pihak luar siapa? Ya setan, jelas dari kalangan manusia yang telah dibisiki oleh setan dari kalangan bangsa jin. Ini merupakan produk lebih umum, separatisasi wilayah. Maka hati-hati, bahkan misalkan ada kelompok akhirnya nyempal, di bawahnya ini misah lagi, tidak cocok dengan struktural atasnya, ya tidak bisa. Di bawah naungan suatu apa, pengelolaan struktural, ya jangan bikin apa, kepemimpinan tersendiri, karena imam itu hanya boleh ada satu, pemimpin negara satu, pemimpin safar satu, pemimpin keluarga satu. Maka dari itu ya jangan sampai apa, melakukan perselisihan. Bisa kepala RT tidak cocok, apa, anggotanya tidak cocok dengan kepala RT-nya, akhirnya bikin RT sendiri, apa bisa? Ya tidak bisa, atau melantik dirinya, ayo milih saya ketua RT tandingan, ya tidak bisa, seperti itu. Baik, dua hal tadi menjadi satu pijakan bagi kita, bahwasanya sesungguhnya syaitan itulah yang membuat apa, perpecahan di antara manusia. Dan jamaah rahimakumullah, kita mungkin mengira perselisihan adu domba itu terjadi di kalangan kita, kalangan
anggap saja orang awam seperti itu, level kita di bawah dari para sahabat, bahkan para nabi, dan bahkan dari orang-orang alim. Kita ini anggap saja orang-orang yang di bagian umumnya saja, tapi perselisihan, adu domba yang dilakukan oleh iblis itu tidak menimpa orang atau manusia selevel kita saja, tapi menimpa seorang hamba Allah yang sangat mulia dari kalangan nabi pula. Bayangkan nggih. Jadi itu semua manusia diperlakukan seperti itu, termasuk para nabi. Adapun satu nabi yang kita jadikan contoh ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Bahkan sampai dicatat di Al-Quran bahwasannya apa? Inna syaitana yanzahu bainahum, setan itu membuat perselisihan di antara kalian. Ini dicatat oleh Allah dalam tinta Al-Quran dan terabadikan, dan kita bisa ambil bahwasannya hal ini jangan disepelekan, jangan dipelihara perselisihan, segera diredakan, segera islah. Karena kan ya ada istilah islah, segera islah, dan islah itu masuk dalam catatan Al-Quran. Fa'aslihu bainahum, nanti akan kita bahas dalilnya. Ada perintah ayo islahkan, rujukkan, rukunkan itu. Cerita ini ada di dalam surat Yusuf. Berarti siapa yang jadi korban? Nabiullah Yusuf, di ayat yang ke-100. Panjangan bisa lihat nanti di tangkapan layar ini bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsh, dan dia yaitu Yusuf itu menaikkan atau mengangkat ke atas siapa? Abawaihi, bapak ibunya, 'alal arsh, di ke atas singgasananya. Setelah ceritanya selesai, cerita Nabi Yusuf ini yang dulunya dibuang, kemudian diambil, diadopsi dan yang lain, sampai ada drama dengan istrinya Al-Aziz itu dan yang lain-lain, sampai dia menjadi seorang pejabat, semacam menteri, koordinator ekonomi di zaman Fir'aun. Nah, setelah terjadi paceklik, saudaranya mendatangi Yusuf dan kemudian terjadi drama pula. Setelah selesai kemudian terbongkar semuanya, dan kemudian Yusuf memanggil saudaranya untuk membawa ayah ibunya kepada tempatnya di istananya. Maka tatkala bapak ibunya yaitu Nabi siapa ayahnya? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu didudukkan di tempat yang mulia dengan istrinya yaitu di singgasana. Kemudian wa kharru, dan mereka semuanya anak-anaknya itu menundukkan diri lahu kepada Yusuf sujadan, seraya menghormati. Ya, baik dengan posisi sujud, barangkali saat itu sujud belum dilarang secara syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua saudaranya yang tiri semacam itu juga ikut sujud kepada Yusuf untuk menghormati keluhuran budinya Yusuf dan juga makom atau tempatnya Yusuf sebagai seorang nabi. Wa qala, dan berkatalah Yusuf di saat itu. Jadi Yusuf ini kemudian berpidato di depan orang tuanya dan saudaranya. Ya abati, wahai ayahku Yakub alaihissalam yang sedang duduk di singgasana. Hadza, inilah saat ini ta'wilu ru'yaya, takwilnya dari mimpiku itu. Di awal surat nanti panjangnya bisa lihat dikelilingi bulan, bintang dan sekian itu. Nah, ini takwil mimpi yang dahulu telah terjadi sebagaimana engkau takwilkan kepadaku. Kemudian min qablu, yang dahulu telah saya ceritakan dan engkau takwilkan. Qad ja'alaha, sungguh telah menjadikannya Rabbi, pemeliharaku, hakon, sesuatu yang hak, yang nyata. Jadi Yusuf mengatakan, ini dulu mimpiku ayah yang sudah engkau takwilkan, dan ini telah menjadi nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahsana bi, dan sungguh dia yaitu Allah itu telah memperlakukan aku baik. Id akhrajani, ketika Allah itu membebaskan aku minas sijen, dari penjara. Penjara maksudnya tatkala Yusuf
kemudian dipenjarakan oleh istrinya Al-Aziz ini karena tidak mau diajak zina, kemudian dipenjara. Nah, maka atas rahmat Allah Yusuf itu dikeluarkan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan 2 orang yang ikut masuk penjara. Wajaa bikum, dan ketika Allah datangkan bikum dengan kalian, minal badwi, dari daerah badui atau dusun. Jadi satu kebaikan Allah itu bisa mendatangkan seluruh keluarganya kepada apa? Yusuf di daerah Mesir, yang di daerah Palestina sudah dusun Tuwinggi jual sana, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, artinya dengan kejadian itu, sehingga sampai di singgasana itu mimba setelah, nah ini setelah anazawa syaiton, setelah setan merusak atau memecah belah baini, hubungan antaraku, wa baina ikhwati, dengan saudara-saudaraku. Bayangkan nggih, korban pecah belah dari iblis dan bala tentaranya siapa? Nabiullah Yusuf. Jadi dia membisikkan kepada hati saudaranya supaya dengki kepada Yusuf yang mereka nilai ayahnya lebih mencintai Yusuf sehingga menganaktirikan mereka, perhatiannya kurang. Maka mereka membuat rencana yang busuk, membuat apa? Yusuf diasingkan dari keluarganya dengan cara dibuang dan menipu ayahnya bahwasanya dimakan apa? Hewan buas. Maka jamaah rahimakumullah, seorang nabi saja menjadi dampak dari apa? Pecah belahannya dari iblis. Maka dari itu kita harus hati-hati. Nabi saja bisa diperlakukan seperti itu di dalam keluarganya, apalagi kita dengan saudara kita, dengan teman kita, sesama jamaah. Maka hati-hati, jangan sampai ada seperti ini. Dan perbuatan memecah belah ini juga sesuatu yang tidak baik, jangan sampai dilakukan. Sudah habis apa belum waktunya? Belum nggih. Baik, bisa dipahami di sini nggih. Dari ayat ini jelas, hati-hati tatkala di dalam kelompok ini ada upaya untuk memutuskan hubungan masing-masing dari satu orang ke orang yang lain. Itu salah satu perbuatan apa? Memecah belah yang merupakan bisikan dari iblis. Kita seharusnya bersatu. Kita nyari teman aja nggak gampang kan seperti itu nggih. Apalagi sudah setia mau bersama, kok dengan suatu kejadian akhirnya iblis masuk ke situ dan terjadilah apa? Upaya memecah belah dan terpecahlah itu. Panjenengan bisa bayangkan cangkir kan dulunya dari bahan-bahan campuran jadikan satu dengan proses, kemudian dengan proses tertentu dikuatkan lagi, misalkan dibakar kan nggih, telah menjadi tembikar cincin cangkir yang bagus, kemudian disepuh dengan gemerlapnya, kemudian ini jatuh tak atau kebentur, pecah beberapa bagian. Bisa disatukan? Belum tentu. Bisa. Apakah akan kuat? Apakah akan menjadi satu seutuhnya? Tidak. Bisakah terpecah kembali? Bisa. Sehebat-hebat lem apapun, panjenengan sebut merek apa, kalau itu cangkir telah pecah ada beberapa bagian, satukan coba. Kapan akan pecah lagi? Ya segera, seperti itu, dikasih air dan lain-lainnya akan pecah. Maka ya tidak bisa menyatu lagi. Maka tatkala hubungan manusia ini telah pecah, apalagi terpisah jarak dan waktu, usahakanlah untuk dijadikan satu lagi. Kira-kira bisa? Bisa? Bisa, tapi belum tentu. Pasti tetap ada jarak, tidak bisa menyatu lagi. Maka jangan sampai terpecah. Hati-hati dengan perpecahan. Kemudian Yusuf berkata, Inna Rabbi, sesungguhnya pemeliharaku, latiful lima yasha, maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Inna, sesungguhnya dia wal alimul hakim, dia adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ada pertanyaan dari pembahasan kita. Kenapa syaitan yang digawangi oleh iblis itu memecah-mecah dan menimbulkan perselisihan? Kenapa kok harus dipecah, menimbulkan perselisihan? Apa jawabannya kira-kira? Tidak ada hadiahnya nih, saya tidak bawa hadiah nih. Biasanya kalau ada hadiahnya mau angkat tangan. Kira-kira apa? Kenapa kok dipecah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah dijawab oleh Allah saja nggih.
di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-46. Disinilah rahasianya Allah membuka kenapa kok iblis dan bala tentara itu membuat manusia itu terpecah-pecah lewat apa? Tipu dayanya tadi. Nah, Allah katakan wa'ati Allah, wahai manusia taatilah Allah wa rasulah, dan juga rasulnya, ikuti, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Ya berselisih boleh, tapi jangan diperselisihkan. Fatafshalu, maka kalian akan gentar. Niki Allah katakan, kalau kalian berselisih maka kalian akan gentar. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru, dan sabarlah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Jadi sesuatu yang telah menjadi satu itu kan kuat. Ibaratnya lidi ini nggih, banyak diikat kan kuat ini. Kalau satu untuk mukul orang tidak sakit, mungkin hanya sekedar panas saja. Tapi coba kalau sudah satu ikat, mungkin bisa pingsan orang dipukul pakai sapu korek itu seperti itu nggih. Nah, maka ini akan menjadikan lipat ganda kekuatan. Bisa memahami itu nggih? Lidi yang satu yang lentur gini, kekuatannya seberapa sih? Kan cuma segitu. Coba ini kali 100 diikat jadi satu. Sekali pukul dengan power yang sama, satu ayunan gini saja rasanya beda enggak? Beda. Tempatnya lagi kalau kena di kepala malah lebih kuat lagi terasa. Nah, ini persatuan itu akan memberikan dampak kelipatan equal dari apa? Power yang ada, kekuatan. Akan semakin kuat. Ini yang ditakuti oleh musuh. Maka jangan sampai bersatu. Indonesia ini terpecah. Sekalipun jaraknya terpecah, kalau mereka bersatu ini kuat sekali. Maka Indonesia itu diserang dengan apa? Separatisasi. Supaya apa? Lemah. Pemisahan diri. Nah, kalau itu lidi dipecah kembali, ikatannya dibuang, kira-kira kekuatannya utuh besar lagi enggak? Kan hilang. Maka dikatakan Allah, watadhabari hukum, akan hilang kekuatan kalian. Kemudian di awalnya lebih kuat lagi, fatafshalu, maka kalian akan gentar. Gentar itu apa toh? Tidak memiliki keteguhan hati. Oleh bahasa Jawanya gampang dredeg. Dredeg apa? Gentar, mau ngapa-ngapain itu tidak berani. Akhirnya mikir panjang, nanti gini gimana, tidak jadi berbuat. Jadi tatkala dipanggil untuk berperang, dipanggil untuk melakukan suatu misi, ini tidak mau, gentar, padahal belum tentu lawannya itu sekuat yang kita bayangkan. Maka mereka seakan-akan tuh kuat, tapi kenapa kok tidak bisa dikalahkan? Karena yang mau ngalahkan ini gentar dulu. Nah, maka disitulah orang Islam ini kalau sudah bersatu tuh kekuatannya luar biasa, keberaniannya jangan ditanya, pengorbanannya apalagi, wong mereka ini malah cari mati. Kalau jihad itu apa? Mati syahid, hidupmu mulia. Lek urip mulia, kan dia memiliki kemuliaan sebagai apa? Seorang pahlawan perang. Tapi kalau dia mati syahid, ini kan jadi pilihan yang tidak akan ditinggalkan, kan seperti itu. Nah, ini yang ditakuti. Maka tatkala kekuatan Islam itu dikatakan sebuah hadis Ta'ifan Mansuro, maka akan ada kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah. Ini yang tidak bisa terkalahkan. Kalau sudah bersatu mendapatkan petunjuk Allah, dia ini akan muncul tatkala dipanggil. Kalau ada suatu kemaksiatan yang skalanya besar, ini tidak tahu tempatnya, tatkala dipanggil dengan kalimat Allah ini langsung muncul, dan dia akan bersatu, membuat satu kekuatan. Ini mengerikan ini. Makanya jangan sampai terjadi. Menurut orang-orang kafir harus dihilangkan kekuatannya. Nah, setan juga gitu. Kalau orang Islam ini bersatu semua, taat semua, ya yang nemani dia di ashabis sa'ir siapa? Neraka nyala-nyala, tidak ada. Maka dia harus mencari apa? Ya, orang-orang Islam dengan cara dilepas satu persatu. Kekuatannya dihilangkan, kemudian akan dimakan. Jadi sekelompok hewan ini kalau dia bersatu, singa pun mau makan sungkan kalau tidak rame-rame.
Nah, maka harus dipecah belah, digiring dari sini sana sini sehingga dia terpecah satu, yang satu langsung dikejar bersama-sama. Kurang lebih itu analoginya. Maka kekuatan akan hilang, merasa akan kecil, tidak punya daya, maka akan dihabisi. Itulah jamaah rahimakumullah tujuan dari syaitan. Mengapa Allah yang menciptakan itu membuka? Tujuannya adalah apa? Fi tahrisi bainahum yanzahu bainahum, mengadu domba dan memecah belah. Baik jamaah rahimakumullah, sekarang sudah habis waktunya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi dalam pembahasan yang lebih rinci tentang sasaran syaitan dan akibatnya dari berselisih. Ini mengerikan, ini hadisnya ini menceritakan dua belah pihak manusia yang kemudian dia ditipu daya oleh iblis sehingga berselisih, sehingga tidak mau bersatu lagi. Misalnya semacam kayak teman ini tidak ngurus, sudah aku tidak mau ketemu dia, pokoknya tidak mau, seperti itu kan. Nah, ini kondisi seperti ini, tidak mau ketemu. Kalau ketemu satunya apa? Berbalik arah, minggir dan yang lain-lain. Kalau ketemu tidak mau ngomong dan lain-lain. Ini adalah kondisi real yang akan diciptakan dalam skala kecil, tapi bagi si dua orang ini di hadapan Allah ini, hadisnya ini mengerikan nih, dua orang ini perbuatan begini banyak loh terjadi. Nah, ini jangan dikira sepele, ini dua orang ini akan mendapatkan sesuatu dari Allah yang sangat luar biasa buruknya hanya perbuatan seperti ini. Belum kalau semakin panas bisa berjibaku, bisa menghilangkannya nyawa. Masih berselisih gini saja ini akibatnya luar biasa, apalagi sampai menghilangkannya nyawa. Apa itu? Dan itu bahkan sasaran syaitan. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, dan semoga sudah ada LCD-nya, nanti bisa kita melihat apa detail dari hadis yang akan kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.